Ya, memang abang merasa 2 tahun ini hubungan kita agak berbeda. Tapi apakah kita nggak mau mencoba memperbaikinya lagi? Mungkin bukan buat kita, tapi buat Kansa anak kita. Bang, saya rasa apa yang sudah kita alami bersama ini sudah cukup. Saya sudah berusaha. Saya juga tahu abang juga sudah berusaha untuk mempertahankan ini semua. Ya, mungkin saja apa yang kita lakukan belum maksimal, nah. Karena abang masih ingin menjalaninya. Berulang kali saya sudah sampaikan kepada abang. Jangan bohongi diri sendiri. Nah, apakah keputusan kamu ini dikarenakan kehadiran Dul di sini? Atau karena kamu memang sangat membenci abang? Keputusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sidul, Bang. Keputusan ini murni saya ambil karena perasaan saya sendiri. Bukan karena saya membenci abang. Saya tidak pernah membenci abang. Dia memang kamu sudah sangat mengerti dan memahami saya, nak. Sementara abang belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Sebagai suami, abang masih banyak kekurangan. Gak ada yang salah dari kita berdua, Bang. Kita berada di sini karena waktu yang mengungkapkan segalanya. Waktu juga yang menyatukan Zainab dengan abang. Waktu juga yang membuat kita sadar bahwa cinta kita sudah cukup sampai di sini. Apa abang masih boleh ketemu kamu? Perpisahan ini bukan berarti Kansa kehilangan salah satu dari kita, Bang. Kansa masih akan tetap mendapatkan kasih sayang yang melimpah dari kita. Bang, kalau nanti tiba waktunya saya untuk pergi, saya berharap kita dapat mengucapkan perpisahan ini tanpa tangisan kesedihan. Tapi kita bisa menerima perpisahan ini dengan senyuman bahagia, dengan mengingat masa-masa yang sudah kita lalui bersama, terlalu berharga untuk ditutup dengan tangis kesedihan. Kenapa, Sar? Semenjak kamu pulang ke sini, kamu nggak pernah ketemu lagi keluarga Dul, ketemu ibunya. Untuk apa lagi, Hans? Ya untuk silaturahmi, Sar. Kamu tahu, kemarin waktu saya ke rumah Dul, saya ketemu ibunya. And she keeps asking about you. Sudah 2 tahun kamu di Indonesia. Sekalipun kamu tidak pernah main ke situ.
Kamu nggak boleh gitu loh, Sar. Biar gimana pun, Dul itu sahabat aku, teman sejatiku. Dan saya yakin, kamu sadarkan perasaan dia waktu dia setuju untuk menceraikan kamu? Aku mencintai Dul, Hans. Yes, he loves you too. Meskipun dia selalu merendah diri, karena kamu sudah terlalu banyak membantu dia, Sar. You will always be the only one in his heart. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saat itu aku nggak mungkin kembali lagi pada Dul. Kan kamu tahu, dia sudah nikah dengan Jenab. Dan hanya Jenab lah yang paling setia mendampingi dia setiap saat. Sedangkan aku, situasi ini betul-betul bikin aku putus asa. Takdir Tuhan terasa begitu menyakitkan buat aku, Hans. Kan apa yang kamu jalani ini adalah rangkaian pilihan-pilihan yang kamu ambil, kan, Sar? Kamu nggak lagi menghakimi aku, kan? Of course not. Saya hanya ingin menyampaikan, kalau hubungan kamu sama Dul itu masih bisa diperbaiki, mainlah ke sana. Bersahabat dengan mereka. Jagalah silaturahmi kalian. And then, Sar, you trust me. Just let love lead the way. Dalam hidupku selamanya. Oh, kembalilah untuk cinta dan untuk kita yang tak mungkin berakhir. Untuk segalanya yang teramat sangat berarti dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selamanya. Makasih. Aku senang kalau kamu suka. Suka? Gimana udah? Udah nih. Bener kan? Ya, sama kok. Tadi, final script untuk VO-nya kamu udah cek belum? Udah Korin. Nih. Mudah-mudahan gak ada revisi lagi ya. Soalnya aku juga gak enak nyuruh Yolova buat tag VO lagi. Ya nggak apa-apa lah, bukan salah kamu juga. Kan emang setelah cut editing, ternyata masih bisa. Yang ada kita tambahin. Revisi juga karena Pak Yongki suka kan? Itu Ames sama Yolova udah nungguin tuh di studio. Oh ya udah kita langsung kesana aja. Yuk. Sejarah Betawi. Udah. Yang sampai ini. Iya. Kayaknya ini belum. Coba lihat ini.
Udah kan? Iya, berarti yang ini ya sekarang. Ya. Berarti yang ini ya sekarang. Tari, coba deh. Yang lebih bagus yang mana? Iya, nih Rin. Kayaknya ini lebih cocok deh di situ. Tuh kan? Coba perhatiin nih. Ini yang Duh. panas ini. Kamu pasti cemburu kan? Lihat Tari deket sama Rindra. Enggak juga sih. Kan emang mereka temenan. Aku percaya kok. Ya, percaya sih. Tapi kamu tetap cemburu kan? Udahlah, Dul. Cinta tuh emang bisa bikin kita jadi kayak gitu. Gak mandang itu teman atau bukan. By the way, selamat ya, Dul. Kan ini ditaruh di situ. Makasih, Pak. Aku emang layak sih dapat ucapan terima kasih. Soalnya kan perkembangan hubungan kalian salah satunya karena aku. Kak, Iya. boleh nggak? Boleh? Lihat dong. Ya. Lu tahu nggak, Dul? Pada saat-saat tertentu, keramahan bisa jadi kejahatan juga. Maksud lo? Lu boleh ramah ke semua orang, Dul. Boleh. Tapi gue harap lu bisa sedikit menahannya untuk Tari. Apalagi ke cewek lain. Kalau lo tahu itu, lo harusnya juga bisa jaga jarak sama Tari. Ya tapi kan gak ada hati yang harus gue jaga. Lo gak ngeharap gue ngejaga perasaan lo kan? Ngedeketin Tari itu cara gue untuk dapetin hatinya. Dan gue kasih tahu ke lu, jangan sampai lu buat kesalahan yang bisa gue jadiin senjata untuk Tari tinggalin lu. Ma? Mama ganggu nggak sayang? Enggak, kenapa? Mama mau bicara sebentar sama kamu. Oke. Gini sayang, Mama pikir saat ini adalah waktu yang tepat untuk Mama datang ke rumah Papa. Menurut kamu gimana? Kenapa tiba-tiba? Bukannya Mama selalu nolak ke sana? Mama rasa Mama itu sudah terlalu keras kepala sama kamu. Mama selalu menganggap semua keputusan Mama adalah yang terbaik. Tapi melihat kamu yang selalu kesulitan ketemu sama Papa, itu membuat Mama sadar bahwa
Papa bukanlah masa lalu yang harus kita lupain. Malah sebaliknya. Aku minta maaf ya, Ma. Sekarang aku baru sadar kenapa Mama selalu menjaga jarak sama Papa. Begitu juga Papa. Ya, aku cuma anak-anak yang mikirin perasaannya sendiri. Tanpa mikirin apa dampaknya buat orang-orang sekitar kita. Terutama orang-orang yang selalu ingin kita jaga hatinya. No, itu bukan salah kamu. Mama yang salah. Mama sudah menempatkan kita dalam situasi seperti ini. Mama udah bikin kamu kehilangan sosok ayah dalam hidup kamu. Banyak waktu berharga yang hilang. Enggak kok. Mama selalu melimpahkan kasih sayang buat aku. Aku beruntung punya Mama. Dan aku gak berhak buat ngeluh atas apapun. Terima kasih ya sayang. Kamu udah terlahir untuk Mama. Dan kamu adalah anugerah terindah yang Mama miliki. Love you. Love you too, sayang. Tangkap lu, tangkap lu. Pasti lu mau nolong ya? Nolong apaan? Enak aja, orang lagi ngelongok doang. Lu emang maling tau gak lu? Ngapain lu daerah gua coba? Dia maling. Maaf Pak, saya bukan maling, saya cuma ngelongok doang. Tuh, ini rumah ini, saya kenal kok sama yang punya rumah. Deh, lu kagak usah ngeles, tau gak lu? Hah? Jelas-jelas gua lihat, lu tuh bolak-balik mantau nih rumah nih. Lu mau nyatronin apa, ha? Nah, Jangan mentang-mentang tuh ibu sendirian, anaknya keluar negeri, nih rumah mulu maling. tuh. Maaf Pak, saya biar miskin kayak begini nggak bakal berani nyolong. Saya kagak tega, nggak kuat. Kalau sampai saya dianggap maling, saya kesian sama orang tua saya yang udah di akhirat. nih gua kagak demen nih. Lu kagak usah bawa orang tua lu yang di sono. Gua kagak lu maling, tetap maling. Nih Pak, maling nih. Pak, ampun. Saya bukan maling, Pak. Sumpah saya berani, Pak. Saya bukan maling, saya orang baik-baik. Ya udah, kita bawa aja. Ya. Tunggu. Ini orang kayak begini, kagak bisa didiemin. Mesti bawa kantor polisi. Nah, Pak, jangan dong, Pak. Saya bukan maling. Ayo. Ya, Pak. Ya ampun, Pak. Bang Nandra, Munaroh, tolongin. Tolongin gue, Roh. Gue mau ditangkap. Bu Munaro kenal sama orang itu? Maaf ya Pak, kayaknya ini salah paham. Tuh. Bang Mandra ini bukannya maling. Tuh, lu denger gak? Gue bukan maling. Aduh, Bu. Tapi Bu, tuh orang sering ngeliatin rumah Bu Menara mulu, kayak mau maling. Bener Bu. Iya Pak, tapi sebenarnya Bang Mandra ini calon suami saya Pak. Bener. Dia itu calon suami Ibu. Gue juga baru denger. Iya. Ya udah Pak, sekali lagi saya minta maaf ya kalau udah menimbulkan kegaduhan. Iya Bu, saya juga minta maaf. Ini cuma kesalahpahaman Bu. Enak aja lo. Wah, udah salah aja. Baru minta maaf. Salah paham lagi. Baru jadi satpam aja lo. Bagaimana kalau jadi pejabat? Gue dulu injek-injek ya. Iya, maaf. Kalau begitu, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ayo Bang, kita duduk dulu. Duduk Bang. Iya. Bentar ya, saya bikinin minum dulu. Jangan loh, jangan. Gue mau langsung pamit aja ya. Soalnya nggak enak kalau kita ngobrol cuman berdua, takut timbul fitnah. Makanya Bang. Makanya apa? Apa Abang cuman pengen omongan saya cuma jadi sekedar omongan doang? Omongan yang mana? Oh, omongan yang tadi ya, yang lu bilang kalau gua ini calon lu, gitu. Iya. Emang Abang pengen ngeliatin saya dari jauh aja? Kan kita bisa deket kayak gini, Bang. Apa mungkin... Roh, gue cinta banget sama lu. Demen banget sama lu. Gue mau. Kalau Abang bilang cinta doang mah saya juga udah tahu, Bang. Emangnya lu mau nerima gua apa adanya? Cuman yang kayak begini. Kalau emang lu mau terima gua apa adanya, gua mau ngelamar lu. Iya, Bang. Saya mau. Asik, kawin. Bang, malu. Polela, saya laku. Kawin, Polela. Emang dul doang 2 kali kawin. Gua kagak. Kawin. Assalamualaikum. Salam. Aton. Ton. Kemana sih lu, Ton? Ton. Gue mau ngasih kabar gembira. Ada apa sih berisik banget lo? Nyanyiin dangdutan lu. Ini ada kabar gembira buat lu pada. Hah? Kabar apaan sih? Tenang aja dah. Pokoknya gua kasih tahu, gua kasih kabar yang indah-indah buat lu. Hah? Nih gua kasih kabar terutama buat lu, ponakan gua yang cantik, yang cakep, sekalipun tinggal dikit. Nah, lu juga bakal bahagia. Senangin lu makanya dah. Soalnya apa? Gua mau kawin sama Munaro. Bener. Lah, lu tuh apanya? Lu kagak bahagia bisa enggak? Senang dong lu, senang dong. Bahagia kayak gue nih. Nah, romannya lah kayak catut lu. Polela. Saya kawin kan, Pok? Pok, saya kawin. Pok. Pok, sayang. Adeknya datang nih ganteng. Aduh, ngapain sih lu teriak-teriak? Ya, mudah-mudahan aja kawin lah. Nah, kemarin-kemarin kita masih galau. Gimana caranya ngidupin Menaro sama anaknya. Dia didengar. Tapi biar aja deh, Bang. Ini bahagia kali. Semoga. Saya pengen laporan, Pok. Lapor apaan? Saya pengen kawin, Pok. Kawin? Kawin sama siapa? Sama Munaroh, Pok. Emangnya lu udah ngelamar dia? Ya udah, Pok. Malah dia setuju banget gitu. Alhamdulillah. Akhirnya lu kawin juga ya, Ndra? Iya ya, Pok. Alhamdulillah juga sekarang saya udah bisa ngasih adik ipar sama Mpok. Lu gak usah mikirin gue. Yang penting lu bahagia. Gue ikut seneng, Ndra. Saya terima kasih ya, Pok. Mpok udah sabar ngadepin saya. Pokoknya saya janji dah, Pok ya.
saya bakal rajin banget nyari duit buat Iya. Munaro sama anaknya. Nah, juga buat empok. Ya deh, mikirin buat lu aja sama keluarga lu. Nggak usah mikirin gue. Iya. Saya juga terima kasih sama Empok. Empok udah mau nerima. Gila ngata. Empok sayang. Empok. Empok.